Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan sayyidus syuhur unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Bangka Pos dimanapun Anda berada, wabil khusus para shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang paling dasar itu adalah perkara niat. Karena Nabi Muhammad SAW sudah mengingatkan kita, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung bagaimana niat kita. Maka tidak ada niat yang paling utama kecuali niat kita hanyalah satu, untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena dari amal perbuatan yang kita lakukan, pastinya yang akan memberikan balasan adalah Allah. Dan balasan dari Allah itu sifatnya tidak terbatas. Karena beda kalau seandainya yang kita pahami ketika mendapatkan balasan dari manusia. Barangkali balasan dari manusia akan mudah kita ukur. Balasan dari manusia akan mudah kita hitung. Tapi kalau balasan dari Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya tidak akan pernah terbatas dan barangkali akan melampaui dari akal logika kita sebagai manusia. Maka kunci kalau ingin mendapatkan balasan dari Allah, jaga selalu niat kita dalam beramal. Semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita sudah paham bagaimana menjaga niat ini menjadi sesuatu yang fundamental, yang paling dasar, maka kita akan menyadari tatkala kita sudah luruskan niat kita yang luhur karena Allah Subhanahu wa taala, pastinya nanti dalam beramal ibadah kita akan mendapatkan ketenangan. Kita akan mendapatkan nuansa hati yang khusyuk dalam beribadah. Semua itu diawali dengan niat yang benar karena Allah Subhanahu wa taala. Timbul satu pertanyaan, bagaimana kalau seandainya di era media sosial hari ini? Bagaimana kalau seandainya kita mempublikasikan aktivitas amal kita dan lain sebagainya? Kalau niat kita tetap terjaga hanya karena Allah, maka sah-sah saja. Artinya ini boleh untuk dilakukan. Tapi waspada, jangan sampai ketika kita mempublikasikan amal perbuatan kita, ternyata ada sifat riya, ada sifat ujub yang ingin dipuji oleh orang, sifat riya yang ingin dilihat oleh orang, sehingga ini akan membinasakan seluruh amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah SAW beliau mencontohkan bahwasanya ketika bersedekah itu diupamakan oleh Nabi bagaimana ketika tangan kanan memberi seolah-olah tangan kiri itu tidak mengetahui. Padahal tangan itu dekat dengan satu tubuh yang sama. Tidak Nabi ibaratkan orang ini memberi kemudian orang itu tidak tahu. Tidak, karena kalau orang sama orang ini nilainya jauh. Tapi kalau satu tangan dengan tangan yang lain, inilah kalau dalam bahasa Nabi itu rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimalu ma tunfiqu yaminu. Seseorang yang kelak akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat, di antara 7 golongan itu salah satunya kata Nabi, orang yang bersedekah kemudian dia sembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu ketika tangan kanannya telah memberi. Maka oleh sebab itu, ini semua menjadi pelajaran bagi kita untuk dapat menjaga niat kita dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan ini. Karena banyak sekali amal ibadah yang kita lakukan. Dari mulai terbit fajar ketika kita berpuasa, sampai terbenam matahari ketika kita berbuka, bahkan menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan dengan qiyamul lail. Bayangkan betapa banyak amal ibadah dan perbuatan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan yang mulia ini, yang Allah telah janjikan pahala berlipat-lipat ganda. Maka untuk menjaga ini semua, jangan lupa jaga selalu niat kita. Kalau orang Bangka bilang, bagaimana melihat sesuatu perbuatan itu tergantung nawaitu kita. Apa nawaitu kita? Nawaitu kita adalah lillahi ta'ala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah terima seluruh amal ibadah kita. Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang soleh dan soleha, muslih dan muslihah. Dan semoga kita semua Allah jadikan hamba-hamba yang ikhlas dalam beramal, menjaga niat kita semata-mata mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Hadza wa syukran wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.